masih kosong. Oke, udah nggak ada yang mau maju lagi nih. Oke, mari adik-adik kita siapkan hati kita, kita akan mengucap nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur satu kesempatan Tuhan untuk kami bisa hadir di tempat ini. Kami mau memuji memuliakan namamu. Biarlah Tuhan teman-teman kami yang melalui live streaming, biarlah mereka
kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan kami akan memuji, memuliakan-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Kok gak semangat? Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kalau semangat lambaikan tangannya. Jangan lupa pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
belum. Kalau belum capek, gerak lagi. Ayo kakak. Pakai gerakan, kalau nggak pakai gerakan kakak panggil. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama. Sekali lagi. Kepalaku ke samping, kepalaku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Putar lagi. Bersama-sama. Bersama-sama. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Syukur. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
kebaikan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, urapi setiap kami, jamah setiap kami, biar kebenaran-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami, hingga hidup kami anak-anak-Mu semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami semua menyembah-Mu Tuhan. Mari anak-anakku, semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh duduk adik-adik. Shalom semuanya, shalom yang ada di sini, shalom juga yang streaming di rumah ya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Tuhan, sebab Tuhan itu baik, sangat amat baik, dan kasih setianya dari dulu, sekarang, dan sampai kapan sayang? Selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu ada habisnya enggak sayang? Enggak ada ya. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Dari kita ada di kandungan mama kita, sampai kita lahir di dunia ini ya, sampai kita jadi kanak-kanak, mulai tumbuh, makin hari makin besar, sampai kita dewasa nanti, sampai Tuhan datang menjemput kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, amin, amin. Ya, hari ini Tante mau share ya sayang, kalian tentu udah diajar ya sama tante-tante, sama kakak-kakak ya tentang buah Roh Kudus ya. Ada berapa buah Roh Kudus sayang? 9 ya. Ya, dan hari ini kita mau sama-sama renungkan ya buah yang namanya kesabaran ya. Nah, yang namanya sabar itu ya sayang selalu dibutuhkan. Nah, jalan-jalan nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita misalnya di restoran atau mau makan, misalnya Meme mau pesen bakmi goreng atau nasi goreng gitu ya Meme. Nah yang belikan banyak ya, antre harus nunggu. Perlu yang namanya apa? Kesabaran ya. Mungkin yang ada adik kecil ya, belum bisa bikin susu sendiri, pengen minum susu, mama mau minum susu. Tunggu ya nak. Mamanya baru buatin. Perlu yang namanya apa? Kesabaran menunggu sampai mamanya selesai bikin susu di dot ya, susu di botol seperti Ade Elo ya. Nah, sayang, yang namanya kesabaran perlu dibutuhkan ya. Atau misalnya kita sedang di sekolah, nah atau sedang daring ya sekarang ya, daring belajar. Nah, kita perlu bersabar ya belajar. Harus duduk gitu ya, mungkin ada di depan HP, ya Angie di depan laptop gitu ya, nunggu pelajaran, Bu Guru, Pak Guru menerangkan pelajaran. Perlu yang namanya apa? Kesabaran. Jadi kesabaran itu sangat penting ya sayang. Nah, mungkin kalian suatu hari ya punya cita-cita ya, kalian pengen sesuatu yang sedang kita doain ya, sedang kalian doain, kalian ingin Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kalian. Nah, kalian juga perlu yang namanya kesabaran dalam menantikan janji-janji Tuhan ya. Yuk kita buka firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 dan 8. Iya. Di sini dikatakan bersabar dalam penderitaan judulnya ya. Tante bacakan ya sayang. Karena itu saudara-saudara, nah karena kita anak-anak nih ya. Karena itu anak-anak bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu datang ya sayang, kalau Tuhan itu datang, gimana?
Ingat nggak kalau cerita sekolah minggu ya, orang-orang waktu Tuhan Yesus sedang mengunjungi suatu desa. Nah yang sakit, orang-orang sakit pada datang. Orang-orang yang dirasuk setan dibawa ya, dibawa kepada Tuhan. Lalu orang-orang yang sedang susah, sedang menderita gitu dibawa kepada Tuhan. Nah ketika Tuhan Yesus datang, apa yang jadi sayang? Yang sakit jadi sembuh ya. Yang sedang diganggu sama roh jahatnya gimana? Kabur ya, kabur di hadapan Tuhan karena hadirat Tuhan. Roh jahatnya meninggalkan orang yang dirasuk. Nah, kalau ada yang sedang misalnya sedang lapar nih. Nah, ketika Tuhan ada di sana, ada 5.000 orang lebih ya. Ngikuti Tuhan, gak ada yang bawa roti, gak ada yang bawa makanan. Cuma ada satu anak kecil bawa bekal ya sayang. Dia punya berapa? 5 roti dan 2 ikan kecil-kecil. Nah, ketika ada Tuhan, yang lapar diubahkan jadi gimana? Jadi kenyang ya. Yang sakit jadi sembuh, yang sedang sedih jadi dipenuhi dengan sukacita. Nah, jadi di sini firman Tuhan mengatakan ya, karena itu saudara-saudara, anak-anak, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Nah, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8, karena kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, sayang, hari-hari ini mungkin kalian, tante, kenapa ya kita nggak bisa main-main seperti dulu lagi, bebas ketemu teman-teman ya, bisa bercanda. Kenapa tante sekarang kemana-mana harus ditutup nih ini mulutnya ya. Memang keadaan hari ini mungkin bagi kita tidak nyaman ya sayang. Sehingga nggak enak ya. Tante kalau ditutup pakai masker gini mau nafasnya nggak bisa lega gitu ya, rasanya nggak enak. Aduh kemana-mana serba sekarang banyak apa? Jadi nggak seperti dulu ya, merdeka mau main sama teman di halaman bercengkerama bebas. Nah di sini kita sedang yang namanya diuji ya sayang. Apapun yang sedang terjadi saat ini, mari kita dengan keadaan seperti ini, anak-anak, ayo kita belajar mengenali Tuhan ya. Jadi mungkin kita lebih banyak di rumah kan sekarang ya, Tabita banyak di rumah ya, nggak bisa main dengan bebas ya. Tabita ada kakak, ada adik Tabita ya, ya. Nah kita ada Tasya ya, Tasya nggak bisa main bebas lagi ya. Nah dari sini justru kalian bisa menggunakan waktu-waktu yang ada saat ini ya sayang, untuk mencari Tuhan lebih lagi ya, kenali Tuhan. Nah ada firman Tuhan mengatakan kenalilah Tuhan dan sungguh-sungguhlah mari kita mengenal Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, nanti Tuhan itu akan muncul. Coba ini tante bacain ya di Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi enggak cuma mengenal ya sayang, dikatakan di sini berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi Tuhan kita itu ya dan amin ya. Semua yang Tuhan firmankan pasti jadi dan digenapi. Nah sayang, jadi mari kita sungguh-sungguh kenali Tuhan ya. Hari-hari ini tadi seperti lagu yang kita diajak sama kakak ya, sama kakak pemimpin WL ya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Lalu bagaimana lihat? Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
Jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Nah sayang, ayo hari-hari ini. Hari-hari ini tuh hari-hari yang jahat ya, hari makin jahat. Tapi satu hal anak-anak, semua anak-anak yang di sini, ayo kita kenali Tuhan ya, kejar Tuhan. Tante, caranya gimana supaya kenal Tuhan? Nah dalam apapun yang juga kalian kerjakan, misalnya effort mau main atau mau baca buku komik gitu ya. Coba effort bicara sama Roh Kudus. Roh Kudus, effort ingin baca komik, ini gimana Tuhan? Nah Tante, tapi aku enggak dengar suaranya Tuhan. Enggak apa-apa sayang. Nah ajak terus omong Roh Kudus ya, misalnya Roh Kudus aku mau daring. Tolong aku ya. Nah, atau misalnya Enji mau pergi mau nyiram-nyiram tanaman di rumah itu ya. Roh Kudus, Enji mau nyiram-nyiram tanaman di rumah. Nah, ajak ngomong Roh Kudus, apapun juga. Atau misalnya Roh Kudus, Evan kok hari ini lagi sedih ya. Roh Kudus, aku lagi sedih. Curhat aja sama Roh Kudus ya. Roh Kudus itu sahabat yang sejati. Nah, jadi sayang, ketika kita mau gunakan hari-hari kita ya, tiap saat di hidup kita, ayo Caca ya, Roh Kudus, Mami lagi pergi ke toko sama Papi, Roh Kudus temenin Caca ya, Caca belajar, Caca mau bobo, Roh Kudus tetap sama Caca ya, ajak omong Roh Kudus. Ya sayang, itu aja. Mungkin Tante kok ngomong sendiri, gak apa-apa, itu baik ya sayang. Nanti kalau kalian biasa itu ya komunikasi dengan Roh Kudus, nanti Roh Kudus itu yang akan suatu saat nanti ada keadaan darurat ya sayang. Kita enggak tahu ada keadaan darurat, kita akan bisa dengar ya. Misalnya nih ada seorang anak dia biasa bergaul karib dengan Roh Kudus gitu ya. Suatu saat dia enggak lagi main, asik main, Roh Kudus main yuk sama aku. Ya dia main di rumah. Nah tiba-tiba di dalam dia bilang, nak doa, cepet doa buat papa. Nak doa buat papa. Nah dia mainannya ditaruh. Dia Tuhan, dia nggak tahu doanya apa, doa gimana. Pokoknya dia doa buat papanya. Apa yang terjadi? Hari itu papanya sedang di jalan ya sayang. Papanya nih mau ngalami kecelakaan. Nah, karena ada anaknya tadi yang taat ya sama Roh Kudus. Roh Kudus karena dia bergaul karib dengan Roh Kudus ya. Papanya diluputkan dari kecelakaan. Nah, itu sayang ya. Atau misalnya mungkin ya pokoknya apa aja yang kalian kerjakan. Ngomong sama Tuhan Roh Kudus. Tante enggak tahu ini ngomongnya tentang kesabaran, tapi ya enggak apa-apa ya sayang. Pokoknya misalnya kalian mau nggak sabar pun ya, Roh Kudus kok lama sih, aku pengennya nih cepet, Roh Kudus aku nggak sabar, nggak apa-apa bilang, curhat sama Roh Kudus ya. Mama kok lama sekali sih Roh Kudus gitu ya, aku pengen marah, aku sudah tunggu lama, Mama nggak datang-datang gitu misalnya. Nggak apa-apa sayang, apapun juga, cerita sama Tuhan, Roh Kudus baik. Duka seperti tadi ya, di duka Engkau ada Tuhan, saat hatiku bersuka juga Engkau ada, dimanapun aku ada Engkau selalu ada Tuhan ya. Itu baik ya sayang, karena apa? Hari-hari ke depan setiap diri kita, setiap anak-anak yang ada di sini ya, setiap anak-anak Tuhan itu akan mengalami ya hari-hari yang akan datang di depan kita itu. Mungkin ada sesuatu yang mengerikan atau sesuatu, tapi satu hal, kalau kalian dekat dengan Tuhan, ada yang namanya perlindungan Tuhan, kalian tidak usah takut ya. Nanti sekolahku gimana Tante? Gak apa-apa, selama kalian ada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kalian aman dalam naungannya Tuhan. Ada jaminannya Tuhan, ada perlindungannya Tuhan ya sayang. Nah tadi di Yakobus dikatakan, seperti petani ya bersabar. Petani itu bersabar menantikan hasil yang dia tanam sampai datang hujan akhir musim ya.
Nah, dia bisa panen. Nah, kalau petani itu nanamnya jagung, waktu tunggunya cuma sebentar ya sayang, cuma 3,5 bulan dia sudah panen. Tapi kalau misalnya dia tanam mangga, mangga lebih mahal dari jagung ya. Mangga menunggunya lebih lama. Setelah tanam kira-kira 5 tahun ya, butuh tahunan sampai mangga itu menghasilkan buah. Apalagi kalau yang ditanam durian ya, itu sampai puluhan tahun ya baru bisa menuai hasilnya. Jadi makin lebih baik, makin lebih mahal hasil panennya. Itu waktu yang dibutuhkan makin panjang ya. Nah, kalian juga sama, mungkin kalian punya kerinduan di hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin ada yang papa mamanya belum kenal Tuhan. Ya, Tuhan aku berdoa untuk papa mamaku atau untuk akongnya atau amanya. Tuhan, selamatkan akongku, selamatkan amaku. Nah, itu hasil yang mahal ya, seperti petani yang mau panen tapi hasilnya mahal. Perlu waktu yang lama, perlu yang namanya kesabaran untuk berdoa, mendoakan mereka. Ya sayang, saya mau berdoa juga untuk pekerjaannya papa mama. Tuhan berkati pekerjaan papa mamaku, buat berhasil, beri mereka perlindungan, beri mereka kesehatan, beri papa mamaku kerukunan. Nah itu kalian juga seperti petani yang menanam sesuatu yang sangat berharga. Perlu yang namanya kesabaran dan ketekunan. Jadi kalau kalian punya doa ya, punya kerinduan gitu, itu seperti telur ayam ya sayang. Ayam di belakang itu ya Oma Evi dulu punya banyak ayam ya, burung atau ayam. Nah setelah bertelur, mamanya ayam mengerami telurnya. Nah ketika kita nih berdoa, kita tuh seperti diumpamakan kayak ayam yang mengerami telurnya. Perlu yang namanya apa? Waktu. Perlu yang namanya ketekunan. Perlu yang namanya kesabaran. Sampai suatu hari nanti itu telur berubah ya, dari yang bulat gitu ya, benda bulat gitu, bisa keluar ciap. Nah itu seperti jawaban doa ya. Sepertinya kok lama ya Tuhan gak jawab doaku. Satu hal yang kalian tahu ya sayang, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu adalah ya dan amin untuk semua yang kita rindukan dan kita doakan ya. Jadi satu hal yang diperlukan yang namanya apa? Kesabaran ya. Mungkin gini caranya tahu sudah berbuah kesabaran. Nah misalnya gini, kita bisa lihat nih, ngecek diri kita. Oh iya dulu aku nih enggak sabaran ya nunggu mama, kalau udah lapar mama masaknya kok lama sih, udah lapar. Ya marah ya. Nah sekarang baik mama, oke ma, aku tunggu deh ma. Nah enggak marah lagi sama mama, mau sabar tunggu mama nyiapin makannya ya. Seperti itu. Nah itu kalian bisa, oh iya sudah muncul buah kesabaran di hidupku. Nah itu, jadi cara ngeceknya seperti itu ya sayang. Oke, jadi hari ini Tante pesan ya, jadi anak-anak semua, tadi firman Tuhan ya, kedatangan Tuhan udah dekat ya. Maksudnya Tuhan datang, iya Tuhan nanti suatu hari akan datang di awan-awan menjemput kita semua. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita pun menantikan kedatangannya Tuhan. Nah, kita menantikan nanti kalau Tuhan datang ke rumahku, Tuhan akan ngubahin semua yang gak baik jadi sungguh amat baik. Kalau aku rindu Tuhan datang di sekolahku, di pelajaranku, di studiku. Ketika Tuhan datang di sekolah kalian, Tuhan akan ubahkan ya. Mungkin yang tadinya sulit belajar ya, nah tiba-tiba jadi pintar ya, jadi penuh hikmat. Ini ada kesaksian nih sayang, ada seorang anak, dia itu sekolah ya, nilainya itu selalu nggak sampai 5 itu nggak sampai, selalu ulangan maksimal nilainya tuh 4. Sampai suatu hari mamanya bawa anak ini ada hamba Tuhan datang ya, terus minta didoakan. Terus Tuhan berfirman,
Roh Kudus berbicara melalui hamba Tuhan ini. Nak, Tuhan suruh kamu baca Alkitab. Pokoknya tiap hari baca Alkitab. Pagi, siang, malam, seperti makan ya, sebelum mau makan, baca firman Tuhan. Dan anak ini punya yang namanya taat ya sayang, dia taat. Dia baca Alkitabnya satu pagi, siang, pokoknya mau makan dia baca Alkitab satu pasal. Nah, tiba-tiba itu nggak tahu kenapa nilainya bisa berubah ya sayang. Gurunya juga heran, kamu les sama siapa gitu ya, kamu belajar di mana, nilainya kok jadi bagus gitu ya sayang. Nah, enggak Bu, enggak Mem, tanya kepada orang tuanya. Oh tidak, anak saya belajar. Jadi nilainya yang dulunya maksimal 4, sekarang tuh diubahkan karena dia taat kepada Tuhan. Kedaatan mendatangkan mujizat. Dia bertekun dalam kesabaran membaca firman seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan buat keajaiban. Nilai matematikanya yang maksimal tuh 4 bisa berubah ya. Jadi dia tadinya ranking paling bawah, dia jadi ranking nomor 2. Nah itu Tuhan ajaib ya sayang ya. Jadi yuk kita semua ya sayang. Kalau kita mau menantikan hasil yang ajaib, hasil yang indah ya dari Tuhan, kita perlu yang namanya ketekunan dalam kesabaran. Bersabar dalam ketekunan menantikan janji Tuhan ya. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Yuk teman-teman musik silakan kita nyanyikan lagu tadi ya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Ya, yuk sayang. Silakan, Kakak Dini. Ya, jadi terus nantikan janji Tuhan dengan penuh kesabaran. Minta Tuhan beri kita, Tuhan Roh Kudus ubahkan hati kita yang tidak sabar. Tuhan minta roh kesabaran ya. Ada firman mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota ya. Jadi kalau kalian punya sabar itu lebih dari pahlawan ya, lebih dari orang yang merebut kota. Keren loh sayang ya. Oke, yuk. Silakan Kakak. Satu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidup. Yuk kita berdiri semua sayang, silakan berdiri. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di hadiratmu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Mari kita nyanyi.
Tuhan, kalau pagi hari ini anak-anakmu yang kecil-kecil boleh beribadah Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, sehingga orang tua daripada anak-anak ini mengizinkan anak-anakmu untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi yang membawa firman-Mu untuk Ibu Kristiani. Tuhan kiranya memberkati Bapa, kiranya Tuhan memberikan hikmat manfaat yang luar biasa. Biar dia boleh Tuhan tetap memberikan firman-Mu kepada anak-anak ini, untuk bekal kepada anak-anak-Mu ini. Kau memberkati rumah tangganya, Kau berkati Bapak usaha pekerjaannya. Kami juga berdoa bagi Tuhan yang ambil bagian baik itu memimpin pujian, singer, pemain musik. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap pengajar-pengajar di gereja anak ini Bapak. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang tua daripada anak-anak ini Bapak, yang telah mengizinkan anak-anak ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan. Kau berkati pekerjaan orang tua masing-masing. Kau memberkati hikmat dan manfaat yang luar biasa. Tuhan, kami percaya setiap firman yang sudah sampaikan, biar firman ini Bapak boleh mendidik anak-anak yang dari kecil ini Bapak boleh lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat tangan, kita minta berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat damai sukacita dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati kita, yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.